Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Noviana dengan NIM 20041246670, jurusan Sosial Ekonomi Perikanan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang osmoregulasi dan urogenital. Baiklah, mengapa rasa daging ikan asin itu terasa asin? Nah, jawabannya karena daging ikan asin tersebut diawetkan dengan cara menambahkan banyak garam. Nah, selanjutnya, mengapa ikan laut segar yang hidup di laut terendam air asin tidak terasa asin? Nah, jawabannya karena ikan laut tersebut memiliki ion CITES, yaitu sejenis sel di dalam insangnya yang bisa memisahkan garam dari air laut yang bisa diminumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih perbedaan antara ikan air tawar dan ikan air laut. Nah, di ikan air tawar, konsentrasi air di luar tubuh lebih kecil daripada air di dalam tubuh ikan tersebut. Disebut dengan kondisi hipertonik. Dan selanjutnya, dia terjadi proses difusi air dengan konsentrasi kecil masuk ke dalam tubuh, terutama melalui insang. Selanjutnya, kelebihan air yang dikeluarkan dalam bentuk urin yang cair dan banyak. Dan yang terakhir, bila proses osmoregulasi terganggu, air tertimbun dan proses metabolisme tidak berjalan lagi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan ikan air laut. Nah, ikan air laut ini konsentrasi air di luar tubuh lebih besar daripada air di dalam tubuh ikan tersebut. Nah, ini disebut dengan kondisi hipotonik. Selanjutnya, ikan air laut ini terjadi proses osmosis, yaitu air dengan konsentrasi kecil keluar dari dalam tubuh terutama melalui insang. Selanjutnya, ikan air laut ini kekurangan air yang disebut dengan dehidrasi. Dia harus banyak minum dan urin sedikit dan pekat. Yang terakhir, bila proses osmoregulasi terganggu, air keluar dari dalam tubuh dan proses metabolisme tidak berjalan lagi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan osmoregulasi pada ikan air tawar. Yang pertama, ikan air tawar ini menyerap air melalui insang dan kulit itu sedikit. Dan yang kedua, mengambil garam melalui sel klorid di insang. Selanjutnya, kehilangan garam lewat feses. Dan yang terakhir, kelebihan air dikeluarkan lewat urin yang encer. Selanjutnya saya akan menjelaskan osmoregulasi ikan air laut. Yang pertama, dia kehilangan air melalui insang dan kulit. Selanjutnya, garam dibuang melalui sel klorid di insang. Dan lanjut, ikan air laut ini mendapatkan air dan garam dengan minum dan menelan air bersama makanan. Dan yang terakhir, garam dikeluarkan lewat feses. Selanjutnya, osmoregulasi pada ikan hiu. Yang pertama, konsentrasi cairan di dalam dan luar tubuh hampir sama. Dan yang kedua, dalam darah hiu terdapat darah, urea, serta senyawa nitrogen yang lain di dalam darah. Selanjutnya, TMAO diserap ke dalam ginjal. Lalu, ikan hiu impermeabel terhadap TMAO dan urea. Lanjut, ikan laut kehilangan 30-60% dari air yang diminum melalui osmosis. Ikan minum air laut 7-35% dari berat tubuh atau per hari. Dan yang terakhir, ikan laut ginjal tidak berkembang dengan sempurna. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ikan diadromus, yaitu ikan ini dapat hidup di air tawar dan air laut. Nah, adapun ikan anadromus. Ikan anadromus ini dia menetas di air tawar, lalu pindah ke laut untuk mencari makan.
lalu kembali lagi ke air tawar untuk melakukan reproduksi. Nah, contoh dari Anadromous ini yaitu ikan salmon. Selanjutnya, Catadromus, yaitu ikan ini menetas di air laut, namun dia mencari makan di air tawar. Lalu dia kembali lagi di air laut untuk melakukan reproduksi. Contohnya yaitu belut atau sidat. Lanjut ke ikan Euryhalin. Yang pertama, dapat hidup di air tawar dan di air laut bolak-balik. Selanjutnya, mempunyai toleransi tinggi terhadap salinitas. Selanjutnya, dia beradaptasi dengan cara minum air laut. Nah, ikan ini ada yang merubah fungsi ginjal untuk beradaptasi di dalam air laut. Dan yang terakhir, ikan ini kondisi darah stabil dalam 5 hari. Kita akan memasuki sistem urogenital. Yang pertama yaitu ginjal. Struktur dan cara kerja tergantung pada habitat ikan tersebut. Ginjal berkaitan dengan sistem reproduksi dan pembentukan darah. Lanjut, struktur ginjal terdiri dari nefron atau tubula ginjal yang dimana terdiri dari corpuscula ginjal dan tubula. Nah, corpuscula ginjal ini terdiri dari kapsula Bowman dan glomerulus. Jenis ginjal itu ada dua, yaitu pronepros dan opistonepros. Cara kerja ginjal, yang pertama darah dari aorta dorsal dibawa ke ginjal lewat arteri ginjal. Nah, lanjut ke melewati kapiler pada glomerulus dan melewati kapiler di sekitar tubulus. Dan yang terakhir, dia meninggalkan ginjal lewat vena ginjal. Nah, kita akan lanjut kepada sistem ekskresi ikan air tawar. Yang pertama, cairan tubuh ikan air tawar memiliki konsentrasi ion lebih tinggi daripada lingkungan, yang disebut dengan hiperosmotik. Dan yang kedua, membutuhkan sistem pembuangan dan konsentrasi ion-ion. Dan yang ketiga, proses filtrasi dilakukan oleh ginjal. Dan yang keempat, corpus renalis terdiri atas glomerulus. Dan yang terakhir, epithelia parietalis dan visceralis membentuk Bowman's patch. Dan kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu sistem ekskresi pada ikan air laut, yang dimana ikan ini mengalami dehidrasi, dicegah dengan osmosis. Dan selanjutnya, ikan ini memiliki kelenjar ekskresi garam. Lanjut, ginjal berfungsi untuk menyaring. Pada ikan air laut ini, tubulus yang bergulung untuk menjaga keseimbangan air. Dan yang terakhir, glomerulus ikan air laut lebih sedikit, bentuknya lebih kecil. Demikianlah materi yang saya sampaikan mengenai osmoregulasi dan urogenital. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.